Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasnawati dari Prodi Keguruan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mahasiswa di kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Tujuan saya mempelajari mata kuliah konsep dan pembelajaran IPA SD kelas rendah adalah untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat, serta memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan foto teman-teman di rumah pada waktu bayi hingga sekarang, di situ kalian perhatikan bentuknya, ukurannya mengalami perubahan dan perbedaan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini melalui proses dan tahap yang berbeda-beda. Nah, apa sih pertumbuhan itu, teman-teman? Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan berat badan yang tidak dapat kembali lagi. Seperti contohnya bayi menjadi besar, maka itu disebut dengan pertumbuhan atau tumbuh. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sini ada tahap-tahapannya. Tahap pertumbuhan manusia yang pertama di sini dikenal dengan tahap orok. Apa itu tahap orok, teman-teman? Tahap orok adalah tahap dari usia bayi yang baru lahir sampai 2 minggu, maka disebut dengan tahap orok. Tahap yang kedua adalah tahap bayi. Tahap bayi di sini adalah usia di mana usia dari 2 minggu sampai termaksud golongan 2 tahun itu termaksud tahap bayi. Setelah tahap bayi, tahap yang ketiga adalah tahap anak-anak. Tahap anak-anak ini yang dari 2 tahun menginjak sampai usia 11 tahun, itulah tahap anak-anak. Di sini, dari awal tadi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, maka diperlukan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Tahap berikutnya adalah yang keempat, tahap remaja. Tahap remaja di sini sangat menarik. Pada tahap remaja di sini adalah usia 11 sampai 17 tahun. Pada tahap remaja ini ada suatu tahap yang namanya pubertas. Tahap pubertas di sini pada laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan. Perbedaannya seperti apa sih, teman-teman? Akan kita bahas satu persatu. Yaitu pubertas pada laki-laki. Pada pubertas laki-laki ada perubahan primer dan ada perubahan sekunder. Seperti apa perubahan primer pada laki-laki? Perubahan primer pada laki-laki ditandai dengan diproduksinya sel sperma oleh testis. Jadi anak yang sudah mengalami masa remaja atau pubertas pada perubahan primer sudah bisa memproduksi sel spermanya. Itulah yang disebut perubahan primer. Dan perubahan berikutnya adalah perubahan sekunder. Selain perubahan primer pada anak laki-laki, juga ada yang namanya perubahan sekunder. Perubahan sekunder ini ditandai dengan adanya perubahan fisik seperti tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, perubahan suara yang membesar, dan dada yang membidang. Itulah tanda-tanda pubertas pada laki-laki yang ditandai dengan perubahan primer dan sekunder. Nah, bagaimana dengan perempuan, teman-teman? Pada perempuan pun juga mengalami pubertas atau perubahan primer dan sekunder. Pada perubahan primer dan sekunder, pada perempuan atau wanita ditandai dengan diproduksinya sel telur atau disebut dengan sel ovum. Di sini, jika sel ovum sudah diproduksi, maka namanya remaja ditandai dengan menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi adalah lulunya sel ovum yang telah dibuahi sehingga dinding rahim luluh dan keluarlah darah kotor yang namanya menstruasi atau mens. Itulah yang disebut sebagai perubahan primer pada perempuan atau wanita. Sedangkan perubahan sekunder di sini dia ditandai dengan tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, panggul membesar, dan tumbuhnya payudara. Itulah tahap remaja atau pubertas. Selanjutnya tahap yang kelima, tahap dewasa. Tahap dewasa ini yaitu pada usia 17 sampai 20 tahun. Pada tahap dewasa ini sudah mengalami namanya pertambahan tinggi badan,
perubahan sikap, dan sebagainya. Nah, pada tahap dewasa ini maka berkembang. Tahap selanjutnya, tahap terakhir yang keenam, yaitu masa tua atau usia lanjut. Pada masa ini mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu seperti daya tahan tubuh mulai berkurang, penurunan pendengaran, penglihatan, daya ingat. Itulah salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda pada tahap masa tua. Baik teman-teman, itulah tadi materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.